kita ini orang Jakarta atau bahasa kerennya dibilang Jakarta melihat penjelasan dari Bang Jeffrey dan Mbak Sitinjak ini bagaimana nih untuk Jakarta? Bagaimana Kak Laras ini sebagai anak yang besar lahir di Jakarta dan melihat kearifan dari Nusantara yang bisa dikatakan kaya raya ini, bagaimana? Silakan Kak Laras. Ini menarik banget karena saya jadi mempelajari ternyata di budaya Aceh banyak makna-maknanya sekedar memberikan tanggung jawabnya. Saya berharap sih bisa belajar lebih lagi. Menyaksikan langsung nantinya sumbangan. Bukan hanya suku, jadi satu pun Sekali nggak nanya ya. jadi kalau orang Batak nggak suki sama Menikah hanya satu. tidak boleh dua dan seterusnya. Tapi udah pernah nggak menyaksikan pernikahan orang Batak? Belum. Aduh, saya. Nanti sore-sore datang ke sana hari Sabtu, ada di sana. Tapi jangan kaget. Ini kalau pernikahan orang Batak ini kok besar-besar, mahal gitu ya sebenarnya. Sekarang orang Batak itu kalau menikah itu selalu besar ratusan juta. Jadi ini anak-anak muda orang Batak itu jadi takut. Sebenarnya udahlah nggak usah nikah sama orang Batak. Orang lain. Ini masalah. Tapi itu tidak menjadi alasan yang menjadi patokan ya. Kan ini nilai-nilai pernikahan itu yang paling penting. Jadi sebagai tambahan Pak, ini kalau orang Batak itu ada namanya dari Hangatun. Jadi kalau di pernikahan itu yang 4 unsur itu harus ada. Itu ya satu marga, ya. Kemudian dari tulangnya, dari marga mamanya itu ada di situ. Kemudian dari saudara perempuannya yang nikah dengan orang lain namanya boru, kemudian tetangga. Jadi 4 unsur ini harus ada di dalam setiap pesta itu. Orang Batak itu yang namanya 3 tungku. 3 tungku dari anak turun tambahin tetangga jadi Sudiapa Mobat, Sudiapa Pakaian. Ini unsur ini harus tetap ada. Jadi ini yang paling menentukan bukan gedung, bukan mahalnya pesta nikah. Tetapi walaupun gedungnya besar atau apa, ini nggak ada artinya. Ini yang paling penting. Jadi mau di gedung begini juga, kalau sebenarnya ada open punya. Dan orang misalnya suku lain, seperti yang dibilang tadi, mau nikah dengan orang Batak. Kalau dia perempuan namanya Mangain, Mangain itu dikasih marga dulu dia. Nah kalau laki-laki nikah sama orang Batak, perempuannya makanya disebut Mangap. Ya, marga dikasih marga dulu supaya jalan ini barang ini ada ini. Jadi simple. Jadi anak-anak muda Batak, Gen Z sama Gen Y jangan takut. Oh nanti dibilang nggak berada, tidak harus besar. Dan sekarang ini orang Batak ada kecenderungan itu pestanya itu bisa sampai malam gitu. Nah, sebenarnya enggak. Kalau boleh jam 2 siang selesai. Nah itu ya teman-teman ini generasi Z sama Gen milenial. Jadi penting ini dipahami. Karena seperti siapa Malaras ya. Pilihannya pesta Batak ini kan tadi tahapan-tahapannya ada. Itu tahapan penting ya. Supaya jangan dianggap murahan gitu. Itu sebenarnya tahapan itu harus dilalui. Jadi ini tambahannya Bung Muri, pesan kita kepada generasi Z dan generasi milenial orang Batak jangan takut menikah secara adat. Mau dirubah juga bisa. Jangan memaksakan diri. Ada juga yang berhutang. Hutang. Memang kalau udah besar itu pesta itu jaminan untuk sejahtera lama enggak. Jadi jangan disimpankan. Itu yang pesannya pasti tidak tadi. Nilai-nilai itu harus dihutang. Ya, perwujudannya boleh beda. Tapi itu volunteer ya. Ya kalau memang banyak pikir nggak apa-apa tuh. Kayak siapa itu yang 300 triliun kan, kasih 10 triliun kan. Intinya itu barang itu. Gitu bos. Kita mana ya? Tetapi juga anak-anak muda sarannya begini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Terjabar tadi. Biayanya besar. Apa yang sudah terjadi di realita yang pernah saya lalui dan yang saya ikuti, karena ada satu falsafah orang Batak begini, Dusniru harus si benda saut. Jadi katakan pun ketika menikah, jangan berpikir hanya saya yang menanggung itu, tidak. Ada adik bapakku, ada pamanku, ada dengan tubuhku, ada keluarga besarku.
Begitu juga dari pihak perempuan. Jadi hidupnya adat istiadat ini itu sebenarnya bukan berbicara tentang ya tadi ininya besar, gedungnya besar, mahalnya besar, bukan. Tetapi lebih kepada filosofi mengerjakan, kita kerjakan bersama-sama ini untuk kita juga. Hari ini dahulu dibuat leluhur kita, hari ini kita lakukan untuk masa depan para keturunan kita. Mungkin itu dari saya, tambahan tadi supaya tidak ada ketakutan bagi anak-anak muda sekarang. Sekali lagi, Dusni Rohado si Bendasau. Mohon seorang mufakat artinya Dusni Rohado. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagi pemirsa dan teman-teman sekalian, bahwasanya adat istiadat Nusantara kita yang kita lihat ini dari belakang dan dari Flores ini sungguh bermakna sangat dalam filosofi bahwa kehidupan ini harus berkelanjutan, membangun dan sebagainya. Nah, sekarang ada Pak pertanyaan dari saya pribadi Pak. Sebagai Bapak Santianer melihat dan Bapak Santianer juga sebagai penggiat masyarakat adat melihat dari secara umum Pak nasional bukan hanya dari masyarakat Batak atau Flores ini, adakah kira-kira pesan yang kira-kira itu bisa membuat kita tuh tersirat bahwasanya oh Nusantara ini kalau bukan kita yang menjaga, yang kita melestarikan, siapa lagi sesuai dengan falsafah yang mungkin Pak Santianer jauh lebih banyak mengetahui. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi ini Pak, kita paham dulu adat itu apa sih? Adat itu keteraturan, ketertiban. Jadi kalau orang Batak dibilang tidak beradat, lebih mana dia dibandingkan kalau dia dibilang tidak bertuhan. Itu orang Batak. Saya pikir Manggarai juga sama. Jadi adat itu adalah keteraturan. Jadi pada umumnya masyarakat di Indonesia ini rakyatnya ini yang suku bangsa namanya masyarakat itu sebenarnya teratur, tertib sesuai dengan aturan masing-masing. Ini yang harus kita pertahankan. Puncak-puncak daripada adat ini yang itu kan terwujud di dalam Pancasila itu. Ini dari sini diambil, dari ini diambil. Jadi yang harus menjadi kita pertahankan yang namanya jati diri bangsa Indonesia ini. Pancasila dan jiwa daripada bangsa Indonesia, Pancasila yaitu puncak daripada adat-adat yang ada di Nusantara. Itu yang paling penting dan harus kita jaga. Jangan menggunakan budaya impor. Cilaka 12 itu. Kalau udah perlu cilaka 13 lagi, kalau udah luar biasa. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan dan wejangan dari Bapak Santianer bahwa Nusantara ini memang sudah benar oleh para pendiri bangsa itu Pancasila adalah sebagai dasar fundamental kita. Jadi bagaimana Pak kita kalau mengatakan salam Pancasila supaya pemirsa dan audiens yang ada itu intinya tuh inti sarinya mungkin ada di Pancasila. Mungkin dengan salam Pancasila ya. Baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Demikian perbincangan santai kita pada pekan hari ini. Semoga bisa menjadi tolak ukur kita bagaimana kita semakin mendalami Nusantara dan semakin mencintai Nusantara kita ini. Baik, semoga menjadi baik bagi kita semua. Oke, salam Pancasila dan semoga semuanya baik dan mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum besem Yesua Masya. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dulu dong. Terima kasih. Terima kasih. Foto dulu. Saya orang Batak.